Halo, Apa kabar? baik, alhamdulillah. Dompetnya aja yang kanker. Kanker terus ya? Iya. Kita tuh nggak tahu nih kankernya sampai kapan ya. Mm-mm. Oke Kak, kita Mm-mm. pengen tahu sih secara personalnya Kak Desi, habis Mm-mm. itu mulai kapan sih Cleo Decoration ini dimulai? Iya. Mungkin boleh ceritakan sedikit basicnya Kak Desi, apakah mulainya memang dari sekolah dekor atau apa itu? Awal mulanya sih basic saya itu sebenarnya di make up. Dari tahun 2012 itu memang basic saya di make up sampai sekarang basic saya memang di make up. Cuman kemarin sedikit demi sedikit kami mulai beralih dengan melihat banyak sekali sudah tim-tim make up yang handle sekarang kan. Jadi kami mulai beralih mencoba di dekor. Nah, alhamdulillah dekor Cleo ini dimulai itu langkah awal itu di tanggal 21 April 2018. Itu dekor pertama kali kami mulai mendekor. Awalnya sempat ragu sih. Adalah kami beli bunga tuh kurang lebih 2 tahun ya. Barang itu kami simpan. Saking nggak beraninya main maju mundur maju mundur maju mundur. Akhirnya saya putuskan, saya kuatkan, dan suami juga menguatkan. Ya udahlah kita paksa yuk, kita main di wedding. Sayang kan bunga sudah dibeli tidak dimanfaatkan. Nah awal mulanya seperti itu. Terus ada satu teman dia mencoba, saya mencoba tawarkan dan dia mau saya dekor waktu itu pertama kali itu di Jungkat, di gedung Jungkat itu. Nah awalnya ragu, maju mundur, tapi ya udahlah, dipaksain dicoba. Nah, awalnya itulah. Awal mula kami mencoba itu di tanggal itulah wedding pertama kami. Berarti udah berjalan 2 tahun ya Kak? Iya, hampir 2 Cleo. tahun. Bisa nama Cleo tuh gimana Kak? Awalnya tuh apa ya? Saya membuat nama brand saya kemarin itu kan nama saya kan Desi. Nah, saya buat brand. Saya pikir kan saya mencari nama itu yang menghiaskan sebuah mahkota. Nah dari situlah saya awal mulanya itu sebenarnya Cleopatra. Saya membuat nama saya itu tidak pakai nama Desi tapi Cleopatra. Awal mula saya karena di makeup ya awal mulanya. Nah semenjak itu saya pikir Cleopatra kayaknya agak panjang ya. Nanti orang bertanya loh kok Cleopatra gitu kan apa sih gitu kan. Jadi ya udahlah. Sejak itu saya putuskan ya udahlah kita singkat aja yuk pakai Cleo. Jadi orang kenal saya itu Desi Cleo. Tapi itu di make up. Nah, setelah akhirnya di make up sudah kenal dengan Cleo, nah saya buka di dekor ya saya buatlah itu namanya Cleo Wedding. Ya, itulah Cleo Wedding. Mesir-mesiran ya. Iya. Karena saya mikir itu Cleo itu kan ratu mahkota. Jadi ya saya sangkutkan lah, jadi biar nama Desi itu nggak keluar gitu kan. Tapi setelah sampai di sini, jadi orang ya taunya Desi, jadi kami masukkanlah nama Cleo. Jadi saya dikenal sekarang namanya Desi Cleo. Desi Cleo. 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 Jadi untuk Cleo Decoration ini awal mulanya itu bentuk tuh memang udah ada tim atau cari-cari dulu nih Kak? Awal mulanya kita nggak ada tim. Nggak ada tim. Saya cuma dengan suami itu berusaha. Waktu itu sempat gregetan juga sih ya. Gimana sih ini kita mau cari tim yang benar-benar susah banget gitu kan karena memang tidak ada basic ya. Saya cuma basic di make up sedangkan suami itu basicnya kerja di lapangan swasta. Memang nggak ada basic di wedding. Nah saat itu kami ketemulah salah satu orang yang bisa kita ajak join. Dan dia pun kebetulan orang itu memang tidak ada kerjaan, cuma saya tahu dia bisa. Dari dia lah awal mulanya yang membantu kami sampailah berdiri Cleo. Cuman di pertengahan jalan ya dia sempat agak bubar, bermasalah. Jadi kami buatlah tim baru. Jadi di tahun 2019 itu tepatnya di akhir Oktober itu kami buat tim baru. Alhamdulillah sekarang tim saya sudah ada 8 orang, termasuk suami saya. Itu 1 orang jadi 9 yang memang memantau itu suami saya di lapangan. Berarti kerja dong ya? Untuk saat ini dia kemarin sempat bekerja, cuman udah 2 bulan ini emang dia sudah fokus di Cleo karena membantu saya kan karena saya udah kewalahan. Karena saya tuh cuman di dalam,
saya di dalam hanya ketemu klien, ya istilahnya kayak admin sih ya, karena kan memang bagi tugas lah. Jadi suami yang ke lapangan yang memang sudah memastikan bahwa di lapangan itu sudah ready, sudah bisa berjalan dengan baik. Sejauh apa sih support suami itu di awal-awal gitu loh? Maksudnya dalam artian kayak gimana sih sampai dia mendukung gitu loh, Kak, mendukung Kak Desi? Kalau dibilang seberapa, luar biasa sih supportnya. Karena dari awal saya make up, gini ya, saya dulunya memang karena tidak ada basic di make up awalnya. Nah dari support itulah dia mulai mensupport saya di make up. Nah dan make up saya berjalan dan dia bersupport lagi saya di dekor. Nah saya sempat agak gimana kan, nggak yakin gitu kan, ini bisa jalan nggak sih ya, sedangkan model yang kita keluarin sudah lumayan, yakin nggak ini berjalan. Terus dia meyakinkan, yakin, ayo kita paksain. Jadi supportnya itu emang luar biasa, dari awal saya sampai sekarang supportnya luar biasa. Referensinya kakak itu apa-apa aja sih di Cleo, maksudnya yang kakak tawarkan pas baru mulai Cleo itu gitu loh? Saya intinya gini ya, karena saya kalau sudah ketemu klien, saya selalu tanya maunya seperti apa sih. Kalau dia sudah menjelaskan, Kak saya maunya seperti ini. Nah saya coba untuk menganalisa pikiran dia, terus kemauan dia seperti apa, barulah saya memikirkan. Makanya kami meeting itu kadang bisa sampai 3-4 kali ketemu. Fitsnya itu biasa pemilihan itu di 2 minggu terakhir sebelum acara, H-2 minggu itu kami usahain itu ketemu lagi, itu udah fits. Dia sudah milih warna bunga, sudah pemilihan untuk dekor segala tetek bengek itu sudah fit, itu 2 minggu sebelum acara. Nah dari situlah saya pokoknya pertemuan pertama dia bilang, Kak saya maunya seperti ini. Nah dalam jangka waktu itu saya sudah menganalisa ini maunya seperti apa ya, oh saya harus kayak gini. Dan satu, saya tidak pernah lepas dari WA, saya layanin walaupun dia tengah malam, dia Kak saya maunya ganti konsep seperti ini, tetap saya layani sambil saya berpikir gimana jalannya. Jadi pemilihan bunga sama pemilihan materi-materi itu memang sudah sesuai dengan karakter saya. Dan alhamdulillah klien saya memang senang dengan warna-warna seperti itu. Jadi gampang lah untuk bisa nyatuin antara kemauan klien dengan kemauan saya gitu. Waktu kakak di call sama klien itu, Ya. klien itu ada nggak sih dia tuh booking Cleo tuh mulai dari kapan? Dan seterusnya tuh treatment apa aja sih yang kakak lakukan ke klien itu? Kan tadi kan udah kakak jelasin sedikit kan, jadi kita pengen tahu lebih detailnya nih biar orang juga tahu bagaimana sebenarnya untuk di wedding ini. Nah kalau untuk pertama kali booking, biasa kan klien nanya tuh, Kak tanggal sekian bisa nggak kan? Masih kosong nggak? Terus acara di mana? Biasa saya nanya lagi, acaranya di mana? Mau ngambil paket apa aja, karena kan kita juga nyiapin dekor, make up, baju. Saya biasa seperti itu ya balasan WA saya ke klien. Nah biasanya mereka jawab, Kak saya hanya dekor aja. Dekor ya saya jelasin seperti ini. Terus dia nanya, Kak gimana sistemnya? Nah di Cleo itu sistemnya bisa acaranya di tahun depan, seandainya di tahun depan, terus mereka mau bookingnya sekarang, harga juga harga sudah fix, mereka juga sudah inilah sama Cleo, sudah enak komunikasi Cleo. Nah itu bisa booking tanggal. Nanti di H-2 bulan itu baru DP 50%. Setelah acaranya baru sisanya. Biasanya kayak gitu sih saya jelaskan. Nah kadang mereka ada yang kepengen langsung ketemu. Nah kita atur waktu sama-sama biar lebih enak, waktu yang pas. Nah disitulah baru kami diskusi dia mau seperti apa sambil berjalan waktu kan. Nah nanti biasanya mereka udah ada yang beberapa itu klien yang dari luar, mereka nggak bisa ketemu. Nah itu cukup via WA. Nah kalau via WA biasanya saya suruh dia transfer, nanti barulah kami catat di buku, kadang kami foto, kami kirim kembali ke dia untuk pegangan. Nah seperti itu sih, sampailah ke titik tadi yang itu saya bilang ketemu terus komunikasi dia mau seperti apa, sampailah di H-2 minggu itu udah harus ketemu berhadapan, itu sudah fix dia mau seperti apa, itu udah memang fix ya di H-2 minggu. Kalau di Cleo ada workshopnya juga nggak sih Kak?
Kalau misalnya WhatsApp sih nggak ada, kita di rumah sih. di rumah. Mm-mm. Jadi memang barang-barangnya simpannya di rumah. Semua di rumah. Kalau barang kasar kita ada gudang khusus. Kalau untuk bunga-bunga memang yang materi yang memang kita rawat itu semuanya di rumah kita pribadi. Jadi barangnya memang terawat semua. Sejauh apa sih Kak yang pernah Kak temui klien yang paling cerewet? Banyak cerewetnya luar biasa. Tipikal-tipikalnya ya. Kak, saya minta bunganya gini. Apa mungkin yang Banyak bikin sih ya, sampai Bang. Kakak pun dongkol gitu. Banyak. Yang ada biasanya tuh ada sih klien yang pindah-pindah. Kalau bunga sih kita masih bisa ngikutin ya Bang ya. Biasa masih bisa saya handle. Biasa kan dibilang, Kak mau bunga kayak gini, biasa saya handle. Kak enggak terlalu gelap Kak, kalau bunganya seperti ini lebih baik kita kasih bunga ini ya Kak, biar lebih ini enggak ketara sama kakak yang punya baju atau makeupnya atau gimana, biasa kayak gitu. Cuman yang buat kesel tuh kadang pengantin yang suka ganti-ganti, sampai di kita mau loading dekor aja dia masih ganti dekor. Nah itu kadang-kadang yang buat kita agak ini ya, karena kita sudah prepare, sudah persiapan meeting ke tim, tiba-tiba dia berubah konsep. Ya itu yang buat kadang-kadang kita agak jengkel, tapi alhamdulillah sih masih bisa dihandle gitu. Karena kan kami kegiatan minggu ini selesai. Begitu selesai kami ada meeting tim untuk evaluasi acara sebelumnya. Jadi kami tidak pernah lepas dari tim-tim kami. Berarti lumayan juga ya kalau sampai udah last minute minta ubah dekor gitu. Itu loh Bang, itu yang buat saya agak ini. Kalau cuma sekedar bunga kita masih bisa handle, gimana lah ya cara mengantisipasinya. Kalau masalah materi yang lain-lain oke lah masih bisa kita ini. Cuman kadang tuh mengubah dekor full. Jadi dia gini Bang, dia nengok dekor ini hari ini, dia bilang Kak yang ini Kak, tiba-tiba ngepost lagi minggu depan beda lagi kan dekornya. Terus dia bilang Kak pengen yang kayak gini, terus ngepost lagi minggu depan Kak mau kayak gini. Jadi kan kita bingung kan. Jadi yang mana, mertua saya mau yang ini, bapak saya mau yang ini, saya pengen yang ini. Jadi kita bingung kan Bang. Akhirnya pernah kejadian kayak gitu. Akhirnya saya mikirkan, saya bilang gini, ya udah gini aja, saya kolaborasi antara 3 dekor itu, materinya kita pakai semua tapi nggak full. Jadi saya mikirkan gimana caranya supaya tiga-tiganya ini dapat gitu, materinya tuh dapat dipakai. Pernah kayak gitu. Di Cleo itu sistem orang sewa di dekor itu kayak apa sih Kak? Apakah per material, apa perseluruhannya gitu Kak? Keseluruhan paket. Makanya kami tidak ada mengubah harga kami real sesuai gedung. Nggak ada tuh yang misalnya kok pakai ini sekian, tidak. Kami sudah paket include, harganya sudah real, cuman yang membedakan itu gedung. Jadi misalnya gedung ini harganya beda. Iya, tapi dapatnya include sama. Selama barang itu ready di Cleo. Itu maksudnya gedung itu kalau dari Cleo sendiri itu gimana sih Kak mengklasifikasikan gedung yang ada di Pontianak ini misalnya? Kan misalnya salah satunya kayak kantor camat. Camat apa tuh? Alianyang? Gimana lah kan? Iya. Informasi kan pasti kecil kan. Nah, pas misalnya seandainya klien tuh tiba-tiba datang di situ, bagus nih Kak dekor ini, rupanya di wedding di PCC, itu gimana Kakak membicarakan dengan klien gitu? Maksudnya weddingnya dia ini, dia tamu, dia di kantor camat. Iya. Ya kan, ini Kak weddingnya bagus ya. Tiba-tiba acara dia mau di PCC. Gitu. Nah, gimana sih Kakak nge-treatmentnya dia gitu? Kan harganya beda nih. Maksudnya harga yang membedakan ini apa ke barang isi barangnya atau apa sih? Kalau saya biasa sih menjelaskan ke klien ya. Kalau kantor camat itu kan kecil ya Bang, kecil. Saya cuman ngukur panggungnya itu loh. Panggungnya itu cuman 8 meter. Nah saya cuma ngukur panggungnya 8 meter sama ininya ya, sisi kiri kanan. Ya, beda sama PCC Bang. Kalau PCC itu materialnya memang luar biasa banyak, terus besar. Ininya aja sudah kurang lebih 14 meter, tingginya aja udah mau 7 meter. Dan dia pun tutupnya full. Dia punya latar sisi kiri kanan itu aja pakai kainnya aja mau sekitar 7 sampai 8 meter turun ke bawah. Ya tetap beda dong sama kantor camat. Kantor camat itu cuman
Kalau salah sih cuma 4 meter, 5 meter itu sudah bisa tutup dari atas ke bawah. Dari situ aja udah beda. Ya misalnya saya klien gitu kan, dia kawan saya nikah nih, saya tahu misalnya ambilnya sekian, di sini kakak kan, dipikir dengan di PCC sama. Nah, itu gimana kakak? Maksudnya tuh saya mengkomunikasikannya ke saya nih yang tadi. Ya itu tadi tetap saya jelasin sih bang, kayak seperti tadi sih saya jelaskan, tetap beda dari ukuran ini aja udah beda. Nah kalau di PCC itu biasa kami pakai kayak photo booth itu aja kami pakai 3 biar nggak kelihatan kosong. Gazebo itu aja biasa kami pakainya sampai 2 gazebo 2. Terus kami pakai meja bulatnya itu melebih kadang bisa sampai 20 untuk meja bulat khusus untuk PCC. Nah dari situ aja udah beda materi yang dipakai ke kantor camat. Kalau kantor camat aja kan dia pakai gazebonya cuma 1, photo boothnya cuma 1. Untuk meja bulatnya aja dia pakai 6. Dari situ aja udah beda. Nah gitu aja sih saya menjelaskan klien, dan kadang pun klien juga mengerti sih dia. Dia bilang oh iya sih wajar sih kak, beda sekali kan. Iya kan nggak mungkin kan bang, dan nggak mungkin juga PCC kita pindahin kantor camat kan nggak mungkin juga. Pernah nggak maksa, maksudnya dia maunya harga kantor camat, tapi dia tetap maksa mau di gedung PCC karena gini, kan karakter klien kan berbeda dan uangnya berbeda kan, tapi dia tuh kak saya maunya materialnya seperti di kantor camat, seperti keluarga saya yang pernah gitu, ditaruh di PCC kan maksa tuh. Cuman kadang orang awam itu pasti nyalahin dekor. Kayak gini ya, padahal menyesuaikan budget dia kan. Kalau itu alhamdulillah. Atau maksudnya dari kliennya apakah soalnya kan dari nama tetap baik. dia? Sampai saat ini ya bang, belum ada sih ya. Sampai saat ini belum ada. Cuman adalah macam misalnya kemarin di audit sama di Melayu. Itu kan agak beda itu materinya. Itu ada pernah. Saya pokoknya harga, kadang ada yang nanya, kak nggak bisa kurang ya kak? Kayak gitu kan. Saya mau harga sekian, budget saya sekian. Saya nggak ada pengurangan. Fix, terserah. Bagi saya ini sudah fix ya. Udah saya jelaskan, mereka tidak mengerti, ya udah. Saya nggak mikir, oh ini mau ini, saya nggak ada. Terserah. Mau pakai silahkan. Berarti basicnya tuh berdasarkan gedung. Iya, fix. Kalau saya tuh apa ya, nggak juga memaksain dana mereka harus ngikutin kita juga enggak kan, karena seleranya masing-masing. Ya itu tadi dananya juga masing-masing, kita nggak bisa maksa. Karena saya jaga kualitas. Makanya kami kalau habis dekor memang saya nggak ke lapangan ya bang. Yang ke lapangan itu suami yang memang ngawas karyawan dari awal sampai selesai. Nah ketemu biasanya itu suami saya usahakan untuk ketemu sama yang punya acara, yang bertanggung jawab, yang punya acara. Iya, ketua panitia yang bertanggung jawab. Jadi saya suruh untuk ketemu, fixkan. Ini loh, kita sudah ini sesuai apa yang ke pengantin inginkan. Jadi saat kami keluar, itu tidak ada lagi yang kak ini kak kurang ini kak. Nah itu tidak ada lagi, karena kami sudah serah terima. Terus ini kak, budget kakak dari rendah sampai yang mahal tuh berapa? Kalau budget ya, Biar yang nonton netizen tahu gitu. Kalau ini dekor aja ya. Kalau dekor itu, kalau di gedung sih kita oke, masih bisa kita fix harganya. Itu dekor paling murah itu kisaran ya, itu kisaran 12-an lah paling murah. Yang paling tinggi? Yang paling tinggi tergantung sih ya permintaannya. Susah diprediksi. Bisa nyampe kayak misalnya kayak di Aston, kemarin kita pernah di Aston, itu dia minta full itu bisa sampai 50-an. Tergantung permintaan sih kita. Cuman kita sudah fit nih, misalnya di PCC tuh fit kita misal 35, tapi dia minta lagi kak tambah ini, ya otomatis beda dong harganya kayak gitu. Cuman kalau di rumah yang susah, di rumah tuh tidak bisa diprediksi. Oh, soalnya kan mau survei lagi. Iya, dia pakai tenda berapa meter kan? Nanti kita kasih harga sekian, tahu-tahu kita ngasih lah harga 8 meter, harga setara gedung.
Tapi dapatnya juga setara gedung, udah dapat KZ, Autoboot, dapat VIP sama, harganya kami kasih sama. Tapi tiba-tiba dia buat tenda yang 12 meter. Agak kerepotan juga kita kan. Nah, yang di rumah yang agak kaku sih, agak susah. Berarti kalau di rumah tuh semuanya kakak siapin ya, kayak meja-meja, kursi apa semua dari Cleo semua? Kalau kita Cleo yang tidak menyiapkan itu tenda. Tenda. Kalau kursi dan sarung kursi itu kami join. Iya, masih bisa kita bantu. Yang pasti tenda itu enggak. Kalau meja VIP, meja prasmanan itu udah dari kita include. Sudah sama rempel juga sih. Paling jauh Cleo kemana kak di Kalbar? Kemarin kita ada untuk daerah hulu kita di Ngabang ya. Ngabang. Di Ngabang itu paling jauh. Terus kalau di area sana kita di Mempawah. Terus transportnya tuh gimana kak? Apakah per mobil transport atau fix? Nanti misalnya di Ngabang, transport di Ngabang itu 10 juta misalnya, atau per truk mobilnya gitu? Misalnya untuk dekornya aja seandainya 15 juta. Seandainya itu. Tapi untuk penginapan sama transportasi itu kami hitung misalnya include-nya 4 juta. Itu udah include. Nggak ada lagi. Iya, udah ini. Jadi misal 19 juta kami sudah di tempat. Cleo pernah terlambat nggak sih kak? Alhamdulillah belum pernah ya. Nggak tahu ya. Kita nih pengen tahu sih sebenarnya kalau misalnya kan di satu gedung, Sabtunya orang lain, Minggunya Cleo, atau kebalikannya. Nah, gimana sih keadaan kayak gitu tuh biar klien juga tahu gitu. Kadang kan nggak semuanya juga, misalnya dekor tuh kan biasanya kan ada waktu. Kalau saya itu makanya saya selalu tanya ke klien, akan nikah jam berapa sih mulainya? Jam berapa? Kadang mereka bilang, Kak jam 7 kita sudah ready. Nah, kalau mereka jam 7 sudah ready, kadang kami jam 6 kami sudah siap. Saya usahain itu jam segitu kita sudah siap. Itulah tadi abang lah, suami lah yang berfungsi di lapangan ya. Dia yang mengatur mereka macam mana supaya semua bisa clear dalam tempat waktu. Pertama, rapi, tidak ada tuh kabel yang berserakan, itu kami mengusahakan itu tidak ada. Dan kami memang mengutamakan itu pelayanan dan kerapian kami di lapangan. Alhamdulillah tim kami itu menyesuaikan. Jadi kalau saya bilang jam 6 kalian sudah harus ready ya. Alhamdulillah sih mereka selalu on time. Mungkin kalau ada suami istri cerita-cerita gitu, gedung apa sih kak di Pontianak ini paling sulit buat didekor? Nah maksudnya mungkin ada faktor internal pengelola gedungnya atau apa sih? Yang banyak aturan atau apa biar kalian juga tahu. Saat ini kayaknya nggak ada yang itu sih kayaknya ya. Masih aman-aman aja sih. Cuman masalah kebersihan aja yang kadang agak susah. Petugas Iya. Ya. Kadang kita sudah selesai jam sekian, jam 6 tukang kebersihannya yang enggak ini. Jadi yang disalahin dari kita. Nah, itu aja sih. Nah, itu kan biasanya suka kayak saya juga pernah ngalamin sih. Nah, itulah ya. Biar bisa klien tahu sebenarnya kita tuh nggak sampai membersihkan. Iya, sampai membersihkan. Saya menjelaskan ke pengantin dan memang pengantin kadang ada yang mengerti. Dan dia bilang emang sih kak dari gedung sudah ada kebersihannya. Kadang seperti itu. Tapi dari kami, dari Cleo itu dibilang nggak percaya, tapi memang harus percaya ya. Kami tuh termasuk suami saya ya. Suami saya itu kemarin pernah dibilang orang cleaning service. Kenapa? Karena suami saya habis dekor dia nyapu. Karena kita mau ngejar waktu itu supaya kita nggak disalahkan. Tetap tim kami itu tetap nyapu dan kami bawa nyapu, lidi, sapu ijo sama nyuruh sampah. Nah itu tetap suami saya nyapu. Suami saya pernah tuh nyapu dibilang orang cleaning service. Tapi suami saya terima aja, iya saya tahu, padahal ya itu, dan memang diterapkan itu nggak usah malu di Cleo, yang penting Cleo itu bersih, itu aja sih. Jadi biar mau siapa, mau suami, mau tim, nyapu aja dia. Yang penting kami sesuai jam sekian kami selesai, kalau petugas kebersihan tidak datang kami nyapu. Kalau kakak ini gimana? Apakah semuanya modal dari awal sendiri? Atau ada kerjasama dengan orang luar?
Alhamdulillah kami pakai modal sendiri untuk saat ini. Semuanya kayak? Iya, semuanya. Dari awal, dari saya belajar make up, sampai saya buka dekor, sampai saat ini kami masih pakai modal sendiri, tanpa orang lain. Itu kira-kira berapa Kak? Kalau boleh tahu nih. Ya 100 juta aku percaya. Budgetnya itu susah sih, budgetnya ya dihitung-hitung yang banyak sih. Misalnya 50 sampai 100 juta atau 30 sampai 70 juta gitu. Kalau dihitung-hitung budgetnya melebihi dari 100 sih. Kami hitung, iya. Karena kami bunga itu sekali belanja kan banyak. Bunga itu aja per lunsinnya udah sekian ratus. Kadang belinya sampai 30 lunsin, 50 lunsin. Dan itu belum tentu dipakai lagi untuk minggu depan. Kadang referensi beli baru lagi. Jadi kami tuh di Cleo gini sistemnya. Bunga, terutama bunga ya. Bunga dan materi-materi yang benar-benar inilah ya, kayak lampu. Minggu depan kita ada job sananya. Nah, kami itu bukan hanya sekedar pakai aja deh materi yang ada. Tapi kami tetap ada aja materi yang kami beli. Jadi dalam setiap minggu itu ada kurang lebih 20 jutaan yang harus kami sisipkan itu untuk pembelanjaan materi. Nah, makanya kadang-kadang klien minta kayak gini pun kami tetap bisa mengusahakan. Karena di setiap minggu itu kami ada sisipkan dana sekitar 20-an itu memang untuk membeli materi. Baik itu lampu, baik itu mau tirai ke, mau bunga kah. Maka setiap itu kadang kami naik belanja dan saya tidak pernah online belanja. Saya memang harus terjun. Saya berangkat sama suami dan pemilihan materi itu pun memang kami diskusi berdua. Masuk nggak ya bunga ini ke sini, sesuai nggak ya materinya dengan yang ini, kayak gitu. Masuk nggak ya dengan materi yang udah ada ready di rumah. Jadi dananya selalu kami putar.